Selamat sore, Romo, Bruder Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Kapel Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Antonius Dadang Hermawan PR. Untuk umat, dimohon tetap menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Syukur Kepadamu Tuhan dari Puji Syukur nomor 592. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama dengan gereja semesta kita pesta pembaptisan Tuhan. Setelah beberapa hari terakhir kita merayakan Natal dan juga hari-hari sesudah Natal, kita memasuki masa yang sebentar lagi disebut sebagai masa biasa. Oleh karena itu kita siapkan hati kita agar kita semua pantas dan layak dalam perjamuan ini seraya membawa doa-doa kita masing-masing. Kita hening sejenak. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun di atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putra-Mu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku,
yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikan kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur. Di dalam bait-Nya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata,
Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu. Masakan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, berkah dalem. Hari ini bersama-sama dengan umat Sekeuskupan Agung Semarang kita akan mendengarkan surat Gembala Bapak Uskup. Maka saya akan membacakannya. Saudari-saudara seluruh umat Keuskupan Agung Semarang yang saya kasihi, berkah dalem. Nanti saya sampaikan, wis don jawab ya. Setelah kita bersama-sama merayakan kemeriahan Natal dan Tahun Baru, kini gereja mengajak kita memasuki suasana yang lebih hening dan teduh. Hiasan Natal mulai disimpan lagi, kesibukan perayaan mulai mereda, dan kita kembali pada kehidupan sehari-hari. Namun satu hal tetap tinggal dan tidak pernah berakhir, kasih dan penyertaan Allah yang telah kita rayakan dalam kelahiran putranya. Jadi nek bariki seana perayaan Natal sesat.
Oke, mau Romo Dadang tutup Bapak Uskup ya. Nggak ada kandang Natal tuh ini. Udah aman semua ya. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dalam Injil kita mendengar Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Pada saat itu terdengarlah suara Bapa dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Peristiwa ini menandai awal perutusan Yesus. Setelah dibaptis, ia melangkah memasuki kehidupan nyata, hadir di tengah manusia, mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan yang terluka, menguatkan yang lemah, dan membawa keselamatan. Dalam terang perayaan pesta pembaptisan Tuhan itu, kita bersyukur atas penyertaan Allah yang telah memungkinkan kita menyelesaikan arah dasar ke-8 Keuskupan Agung Semarang dengan tema tinggal dalam Kristus dan berbuah. Selama 5 tahun terakhir, 2021 sampai 2025, kita diajak kembali pada dasar hidup beriman tinggal dalam Kristus. Selama kita belajar bahwa hidup Kristiani bukanlah terutama soal kegiatan, jabatan, atau program pelayanan, tetapi soal relasi yang hidup dengan Tuhan. Di tengah berbagai tantangan, kita diajak untuk tetap tidak menjauh dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, justru semakin mendekat, lekat pada Kristus. Ketika kita semakin kuat tinggal dalam Dia, hidup kita pun berbuah. Buah iman, harapan, kasih, kesetiaan, kepedulian, solidaritas, dan semangat melayani. Secara khusus, dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para romo, biarawan, biarawati, katekis, pengurus lingkungan, wilayah, paroki, dan seluruh umat beriman yang dengan caranya masing-masing telah ikut menghidupi arah dasar ke-8 ini dalam kehidupan nyata. Tema arah dasar ke-8 apa? Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Saudari-saudara terkasih, sebagaimana Yesus yang telah dibaptis melangkah keluar dari Sungai Yordan untuk mulai memasuki perutusannya, demikian pula sekarang kita diundang untuk melangkah memasuki perjalanan pelayanan pastoral yang baru. Dengan penuh iman dan harapan, kita memohon berkat Allah untuk pelaksanaan arah dasar ke-9 Keuskupan Agung Semarang 2026 sampai 2030 dengan tema menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Arah dasar ke-9 ini merupakan kelanjutan dan sekaligus pendalaman dari Ardas ke-8. Jika dalam Ardas ke-8 kita belajar tinggal dalam Kristus, maka melalui Ardas ke-9 kita ingin mewujudkan buah-buahnya secara nyata dalam kehidupan bersama. Relasi yang hidup dengan Kristus diharapkan semakin tampak dalam wajah gereja yang hadir di tengah dunia. Karena ini merupakan perjalanan pelayanan yang panjang dan berkesinambungan, maka menuntut kesetiaan, kesabaran, dan keterlibatan bersama. Kita pun tidak mungkin mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mesti terus bersandar pada rahmat Tuhan yang juga meneguhkan Yesus di Sungai Yordan dengan berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Sabda ini meyakinkan kita bahwa Allah yang selama ini setia menyertai perjalanan kita juga akan selalu menyertai langkah kita selanjutnya. Saudari-saudara yang terkasih, tema Ardas ke-9 menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan mensejahterakan terdengar sederhana, tetapi memiliki beberapa makna yang sangat mendalam sebagai berikut. Ardas ke-9 ini bukan sekedar slogan, melainkan pedoman dan arah perjalanan bersama seluruh umat Allah di Keuskupan Agung Semarang. Maka kata menjadi memiliki makna yang sangat penting dan menunjuk pada proses yang terus berlangsung, proses yang dinamis, bukan keadaan yang sudah selesai atau sudah sempurna. Gereja sedang dan terus berproses. Proses ini mengandaikan keterlibatan seluruh umat Keuskupan Agung Semarang, masing-masing sesuai peran dan panggilannya. Karena itu, Ardas ke-9 bukan hanya milik para romo, pengurus, atau aktivis gereja, tetapi milik kita semua, lansia, orang tua, orang muda, remaja, anak-anak, keluarga, dan komunitas. Kedua, gereja yang bahagia
Artinya apa? Gereja yang dipanggil menjadi ramah, yang penuh sukacita, bukan karena bebas dari masalah, tetapi karena semua hidup dalam pengharapan. Gereja bahagia karena memiliki dasar yang kokoh, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kita bahagia karena kita ditebus, diampuni, dan diselamatkan. Dari iman inilah tumbuh pengharapan dan sukacita. Sukacita ini diharapkan tampak dalam sikap saling menerima, saling menguatkan, dan saling menopang baik di dalam keluarga, lingkungan, wilayah, paroki maupun masyarakat. Gereja yang menginspirasi artinya apa? Hidup orang beriman hendaknya menjadi kesaksian yang menggerakkan orang lain, bukan terutama melalui kata-kata yang indah, tetapi melalui kesaksian hidup yang menggerakkan hati orang lain untuk berbuat baik. Gereja yang menginspirasi adalah gereja yang memberi teladan hidup, teladan kejujuran, kesederhanaan, kepedulian, kesetiaan, dan semangat melayani. Gereja yang menyejahterakan, apa itu? Iman tidak hanya menyentuh altar dan ruang doa, tetapi juga kehidupan nyata. Gereja dipanggil peduli pada kesejahteraan manusia secara utuh, rohani, jasmani, sosial, dan lingkungan. Karena itu kita semua diajak untuk menghidupi kepedulian dan bela rasa, terutama kepada mereka yang KLMTD. Selain itu, kepedulian kita juga diarahkan pada keutuhan alam ciptaan, agar bumi sungguh menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman bagi semua. Saudari-saudara terkasih, pesta pembaptisan Tuhan hari ini juga mengingatkan kita pada pembaptisan kita sendiri. Melalui baptisan, kita semua diutus. Karena itu saya mengajak saudari-saudara umat Keuskupan Agung Semarang untuk menghidupi Ardas ke-9 ini secara nyata dalam keluarga, lingkungan, paroki, dan masyarakat. Di dalam keluarga, ciptakanlah rumah yang penuh kasih, dialog, doa, dan pengampunan. Di lingkungan, hidupilah semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian. Di paroki, berjalanlah bersama dalam semangat sinodal, saling mendengarkan dan bekerja sama. Di tengah masyarakat, jadilah saksi Kristus melalui kejujuran, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama dan alam ciptaan. Dengan cara-cara sederhana inilah, kita sungguh menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Saudari-saudara terkasih, di Sungai Yordan, Yesus diteguhkan oleh kasih Bapa sebelum ia melangkah dalam perutusan. Kiranya pada awal perjalanan Ardas ke-9, kita pun diteguhkan oleh keyakinan yang sama. Kita adalah umat yang dikasihi Allah dan diutus olehnya. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kita agar Keuskupan Agung Semarang sungguh menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Dari hati yang penuh syukur dan harapan, saya memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teriring salam dan doa berkah dalam. Aku mau rawani ngene iki wong kuwi hake uskup ta ya. Ndak kualat. Jadi ini surat Gembala Bapak Uskup kita intinya begini. Bersamaan dengan pesta pembaptisan Tuhan, Gereja Keuskupan Agung Semarang mengumumkan kita mulai masuk Ardas ke-9, arah dasar ke-9. Itu intinya emang kuwi. Jelas? Tema Ardasnya apa? Ya, gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Nek awake dhewe lagi sedih, kon bahagia kepiye? Utangi saya agak kon bahagia weh. Kemarin saya mengatakan kepada ibu-ibu waktu sosialisasi di paroki sana, ciri orang bahagia dibandingkan dengan orang lain, ciri sebagai orang Katolik, bahagia itu adalah kokoh dalam pengharapan. Nek wong duwe pengharapan, kondisi apapun mesti isih iso seneng. Dina iki lara isih duwe pengarep-arep, sesuk mari. Dina iki ora ana gawean, isih duwe pengarep-arep, sesuk ana gawean.
Dino iki kok ketemu Rama Dadang meneh. Di pengarep-arep sesuk ora ketemu Rama Dadang. Kira-kira ngono ki, punya pengharapan. Itu bahagia. Dan di Injil kitab Perjanjian Lama maupun Baru di sana tersebar kata-kata bersukacitalah, berbahagialah, bergembiralah. Banyak sekali. Lalu menginspirasi itu artinya apa? Dadio tulodo, memberikan langkah pertama, langkah awal supaya orang lain pun juga terinspirasi oleh hidup kita. Hal yang saya tunjukkan di Paroki Kalasan yang sudah menjadi gerakan bersama sebagai inspirasi itu adalah gerakan sampah. Dimulai dari mana keluarga, dikumpulkan wilayah lalu ditarik di paroki. Saya tidak tahu apakah itu sudah melempem itu bahasa Indonesianya apa? Wes ora ana semangate meneh, maka hari ini mengingatkan. Itu inspirasi bagi paroki lain. Nandan, kemudian Pringgolayan, kemudian satu lagi Kemetiran atau mana saya lupa. Mereka datang belajar di paroki kita tahun lalu. Itu menginspirasi. Syukur-syukur antar lingkungan juga bersaing dalam hal menginspirasi, api-apian. Berlomba-lomba berbuat kebaikan supaya bisa memberikan dukungan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah menyejahterakan. Intinya begini, menyejahterakan itu bukan soal materi Bapak Ibu. Menyejahterakan yang dimaksud dalam Ardas adalah menguatkan, supporting system yang bagus. Memberi ruang yang seluas-luasnya bagi tumbuh berkembangnya pribadi-pribadi, berekspresi dengan talenta maupun bakat-bakatnya, memberi orang lain tumbuh dan berkembang. Itu intinya. Contoh yang elek ngene iki, suara nang gereja barang jedul ketok nang gereja melukur meneh dengaren mangkat. Nek ngono kuwi jenenge ora menyejahterakan. Ini contoh yang ekstrim ya. Piye carane menyejahterakan itu artinya itu menguatkan, menjadi supporting system yang bagus. Cetha? Sudah jelas? Keluarkan kertas putih. Ulangan. Baik, moga-moga 5 tahun ke depan kita menghidupi itu, dan selama 5 tahun ke depan kata-kata itu akan selalu muncul seperti 5 tahun terakhir ini, tinggal dalam Kristus dan berbuah. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri membaru iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi wujud doa Laudato Si. Bapa di surga, curahkanlah cintamu kepada kami, agar kami memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa kami adalah bagian dari alam ciptaanmu dan bukan pemiliknya, serta bebaskanlah kami dari keserakahan untuk merusak bumi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat-Mu selalu mendengar sabda Putra-Mu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
bagi para penderita. Semoga pengharapan orang-orang yang menderita mendapat peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi korban Kristus, yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan, kami rasakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Dalam
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita diundang ke pestanya. Tuhan semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami, rumah-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putra-Mu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganisi. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putra-Mu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi,
Berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi, dalam pelayanan-pelayanan, dan juga terima kasih kepada KUR, kita barmangan KB, biantur KB. Terima kasih, kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara dan siapa saja yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sambil mewartakan Tuhan dengan cara hidupmu. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus Tuhan, wartakan karya keselamatan-Nya. Mari kita pergi, sampaikan kasih Tuhan kepada semua umat manusia. Jadilah terang dunia, terangilah semua manusia. Mari kita pergi, kita diutus